Imam Ghazali Hujjatul Islam mengangkat dalam kitabnya At-Tibbul Masbuk, orang penyembah api pernah menguasai bumi ini tidak kurang daripada 4.000 tahun. Bayangkan 4.000 tahun. Ternyata kuncinya adalah keadilan dan kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal insan listikhlafi al-ard wa isti'mariha wa kana aqibatu littaqwa. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Yang kami muliakan Paduka Timbalan Perdana Menteri, juga Menteri Agama Malaysia, dan semua jajaran pejabat tinggi yang kami tidak bisa menyebutkan nama-nama beliau tanpa mengurangi ta'zim dan ikram. Para pemuka, pimpinan, pendakwah, dan semuanya hadirin hadirat yang sudah memiliki tekad bulat untuk meningkatkan kualitas keimanan sekaligus perekonomian yang saat ini sedang kita cita-citakan bersama, agar kemakmuran sebagaimana manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard untuk memakmurkan bumi, memeratakan kesejahteraan, yang mana akibat daripada semua itu adalah nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sidang hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 4 tokoh. Walaupun tokoh-tokoh ini belum memasuki atau belum memeluk Islam, tapi karena nilai-nilai keadilan, kejujuran, kedermawanan, ini yang menjadikan Rasulullah pun simpati dan menyatakan belasungkawa. Dalam sabda beliau, ta'assaftu ala mauti arba'atin minal kuffar, Imri'il Qais li syi'rihi, wa Abi Talib li birrihi, wa Hatim at-Ta'i lisakhaihi. Beliau-beliau ini memang belum memasuki agama Islam, tapi sangat simpati dan memang punya tindakan-tindakan yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama ada Imrul Qais, seorang syair penyair pada zaman jahiliyah, belum mukmin,
tapi isi syairnya adalah ketauhidan pada Allah. Lalu Hatim At-Ta'i di zaman jahiliyah kedermawanannya, dan ini ajaran Islam. Lalu Abi Thalib, walaupun ulama berkhilaf dalam hal keislamannya, tapi pembelaannya terhadap perjuangan Rasulullah tidak bisa diragukan. Lalu adalah Kaisar Anushirwan yang kita kenal keadilan dan kejujurannya, sehingga negara yang dipimpin, bahkan dunia yang dipimpin, mengalami kesejahteraan karena kejujuran dan keadilannya. Imam Ghazali dalam kitab At-Tibrul Masbuk menyatakan, dunia ini pernah dikuasai oleh orang-orang non-muslim tidak kurang daripada 4.000 tahun. Dalam hal ini adalah orang Majusi. Kenapa sampai 4.000 tahun dunia dikuasai tanpa ada batasan teritorial? Tapi dunia yang tanpa batas, karena li'adlihi, karena keadilannya, wasidqihi, dan kebenarannya. Oleh karena itu, di dalam pembentangan khas memperkuat kerjasama ekonomi dan keagamaan untuk kemakmuran di lingkungan serantau adalah sebuah kesempatan emas bagi kita semuanya. Kita diwujudkan oleh Allah adalah sebagai makhluk pemenang, makhluk unggulan. Walaupun kenyataan keberadaan kita ya seperti ini. Unggul karena kita yang memenangi sebuah kontestasi kehidupan, kemaujudan di dunia ini. Untuk mengemban sebuah amanah, imaratul ard, memakmurkan bumi, mengisi bumi, mensejahterakan bumi, sebagaimana dalam surat Hud disebutkan, wa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah lah yang menciptakan kalian, wasta'marakum, dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini. Bahkan ada sebagian tafsir menafsirkan dan memerintahkan agar kalian inilah yang memakmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi tentu dengan segala tata tertibnya, dengan segala kekuatannya, inovasinya, keadilannya, kejujurannya. Karena Allah menjanjikan bagi mereka-mereka yang soleh di dalam perbuatan, soleh sosialnya, akan memimpin bumi ini. Bahkan di dalam surat Al-Anbiya dan surat An-Nur disebutkan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard, al-ayah. Allah telah menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, soleh dalam segala hal, akan memimpin bumi ini. Bukan negara, tapi bumi. Mereka yang beramal soleh disertai keimanan. Karena dalam iman ada kebenaran. Karena dalam iman ada kejujuran. Karena dalam iman ada keadilan. Maka ini mereka yang dijanjikan untuk menguasai bumi ini. Kalau memang tidak terdapat mereka-mereka yang beriman, tapi beramal soleh, disebutkan dalam salam Anbiya, innal ardo yarithuha ibadiyas sholihun. Bumi ini akan diwarisi orang-orang soleh, orang-orang yang jujur. Syukur-syukur mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak, karena kejujurannya lah
mencukupi untuk memimpin dunia ini. Lain hal urusan di dalam akhiratnya nanti. Saudaraku, bahwa dalil-dalil atau nas-nas telah disiapkan untuk kita. Kemaujudan kita adalah bentuk nikmatul ijad. Kenapa tidak selain kita yang diwujudkan? Karena kita memang manusia adalah makhluk proyeksi akhirat yang memang diperintahkan untuk mengatur bumi ini. Bagaimana bumi bisa sejahtera, bumi bisa tentram, bumi terjadi kejujuran dan keadilan. Itulah maka Imam Ghazali Hujjatul Islam mengangkat dalam kitabnya At-Tibbul Masbuk, orang penyembah api pernah menguasai bumi ini tidak kurang daripada 4.000 tahun. Bayangkan 4.000 tahun. Ternyata kuncinya adalah keadilan dan kejujuran. Nahdlatul Ulama pada tahun 1935 di dalam muktamarnya memutuskan konsep yakni mabadi khaira ummah adalah pilar-pilar umat yang ideal. Yang di situ ada 5 komponen penting untuk menjadi umat yang ideal. Yang pertama adalah as-sidqu, benar ucapannya, benar perilakunya. Apa yang dikatakan sama dengan apa yang dipraktekkannya. Dan ini adalah salah satu sifat wajibnya para anbiya dan rasul, yakni as-sidqu atau yang kita kenal dengan as-siddiq. Kebenaran ini sebetulnya kunci. Kita sekarang sulit mencari orang yang benar. Kalaulah benar ini sudah menjadi landasan kehidupan kita di dalam bernegara, maka tidak sulit kita akan meraih sebuah kesejahteraan. Karena sunnatullah memang menentukan bagi mereka-mereka yang memiliki sifat benar, lalu ditambah dengan al-amanah, bisa dipercaya, sanggup melaksanakan tugas-tugas, tidak berkhianat, tidak menyalahi di dalam sebuah tanggung jawab. Yang ketiga adalah al-adl, sebuah keadilan, tidak memandang siapa. Islam diturunkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi akhir zaman yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Tentu telah dibekali oleh Allah sifat-sifat yang kalau kita sebagai umatnya melaksanakan itu semua, memiliki sifat-sifat itu semuanya, maka dunia memang diwariskan kepada kita. Bahkan la yastakhlifannahum fil ard wal yumakkinannahum. Kita akan memimpin dunia, bahkan meneguhkan sebagai pemimpin dunia. Apalagi kata-kata wastakmarakum daripada isti'mar atau imarah. Imarah adalah tamkin wat taslid, meneguhkan dan memberikan kekuasaan. Saudaraku, para pemimpin dunia masa yang akan datang, kesempatan Malaysia dalam hal ini Forum Seranto Yabim mengajak kita semua, mengetuk hati kita semuanya agar bangkit, karena semua telah disediakan oleh Allah. Kita tinggal mengatur, memasangkan apa yang dibutuhkan. Bumi, langit dan seisinya telah ditashkhir oleh Allah, ditundukkan oleh Allah kepada kita. Tinggal kita memposisikan dan berupaya untuk bagaimana bisa
menjadi pemegang amanah untuk memakmurkan bumi ini. Saya ikut senang dan bangga atas pelaksanaan. Semoga pelaksanaan ini betul-betul memakmurkan bukan hanya Malaysia, bukan hanya serantau, tapi dunia nanti akan menengok kepada kita semuanya. Asalkan sunnatullah yang telah menetapkan aturan-aturan mainnya untuk menjadi pemimpin dunia bisa kita laksanakan dengan baik. Saudaraku, serantau, seperjuangan. Oleh karena itu kami tidak bisa banyak menyampaikan. Mohon maaf, sepertinya makalah yang saya siapkan tertinggal. Sehingga saya harus menyampaikan dengan kira-kira apa yang saya ingatkan. Mohon maaf atas kekurangan, atas semuanya yang saya sampaikan kalau tidak memenuhi harapan kita. Tapi insya Allah spirit, semangat untuk menuju ke sana, dan siapapun sebagai pejuang yang telah berhasil memperjuangkan cita-cita yang luhur ini, itulah memang harapan kita semuanya. Kita tidak memandang negara mana, yang penting ada kader, figur yang amanah, yang adil, yang berpengetahuan, sebagian tadi telah banyak dipaparkan oleh saudara kami Bapak Khairul Tanjung dengan begitu luas dan detail. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.